I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Alokasi biaya Departemen Pendukung. Alokasi biaya Departemen Pendukung adalah proses pembagian biaya yang dikeluarkan oleh Departemen Pendukung seperti Departemen Keuangan, Personal, atau Pemasaran kepada produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Adapun jenis-jenis dasar alokasi, yang pertama biaya langsung dalam alokasi biaya. Biaya langsung yang terkait dengan produksi atau penjualan suatu produk atau jasa seperti bahan baku, upah tenaga kerja langsung, dan biaya pemasaran. Dan yang kedua yaitu biaya tidak langsung dalam alokasi biaya, yaitu biaya tambahan yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan, namun tidak berhubungan langsung dengan biaya bahan, peralatan, dan tenaga kerja. Dan yang ketiga yaitu biaya overhead dalam alokasi biaya. Jadi biaya overhead merupakan semua biaya produksi yang termasuk ke dalam biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya-biaya produksi lainnya yang dibedakan dalam proses produksi. Tujuan alokasi: yang pertama, memperoleh harga yang disepakati bersama. Yang kedua, menghitung portabilitas lini produk. Yang ketiga, memperkirakan pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian. Yang keempat, menilai persediaan. Yang kelima, memotivasi para manajer. Mengalokasikan biaya suatu departemen ke departemen lain. Biaya departemen pendukung sering dialokasikan ke departemen lain melalui penggunaan tarif pembebanan. Pada kasus ini kita berfokus pada alokasi baru suatu departemen ke departemen lain. Sebagai contoh, departemen pemrosesan data suatu perusahaan melayani berbagai departemen lainnya. Kemudian biaya pengoperasian departemen pemroses dalam data dialokasikan ke departemen yang dilayani. Selanjutnya yaitu ada tarif pembebanan tunggal, yaitu beberapa perusahaan lebih suka mengembangkan tarif pembebanan tunggal. Penggunaan tarif tunggal mengakibatkan biaya tetap diperlukan seakan-akan biaya tersebut merupakan biaya variabel. Bahkan dalam departemen produksi, fotokopi benar-benar merupakan biaya variabel. Yang selanjutnya yaitu tarif pembebanan ganda, kadang menyamarkan berbagai faktor penyebab yang menimbulkan biaya total departemen pendukung. Dan yang selanjutnya ada penggunaan yang dianggarkan versus penggunaan aktual. Ketika mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen produksi, harus mengalokasikan biaya yang dianggarkan. Yang pertama yaitu untuk menghitung biaya produk yang akan diproduksi, dan yang kedua yaitu untuk mengevaluasi kinerja. 4. Memilih metode alokasi biaya departemen pendukung. Sejauh ini kita telah membahas alokasi biaya dari satu departemen pendukung ke beberapa departemen lainnya. Kita menggunakan metode langsung alokasi biaya departemen pendukung, yang biaya departemen pendukungnya hanya dialokasikan kepada departemen produksi. 5. Metode alokasi langsung. Ketika perusahaan mengalokasikan biaya departemen pendukung hanya ke departemen produksi, mereka menggunakan metode langsung. Metode langsung adalah metode yang paling sederhana dan paling langsung untuk mengalokasikan biaya departemen pendukung. Biaya jasa variabel dialokasikan secara langsung ke departemen produksi sesuai proporsi penggunaan jasa departemen tersebut. Biaya tetap juga dialokasikan secara langsung departemen produksi, tetapi sesuai dengan proporsi kapasitas normal atau praktis departemen produksi. 6. Metode alokasi berurutan. Metode alokasi berurutan atau bertahap mengakui adanya interaksi antara departemen pendukung, akan tetapi metode berurutan tidak sepenuhnya mengakui interaksi antara departemen pendukung.
Yang ketujuh ada metode alokasi timbal balik, yang dimana biaya total departemen pendukung untuk menentukan biaya total departemen pendukung agar mencerminkan interaksi dengan departemen dipecahkan. Rumusnya adalah P sama dengan biaya langsung plus bagian biaya pemeliharaan. Seperti itu. Untuk contoh soalnya, dicontohkan $250.000 plus 0,1 M sebagai persamaan biaya departemen sumber tenaga. Untuk rumus yang kedua ada M sama dengan biaya langsung plus bagian biaya listrik. Yang di sini dicontohkan dengan $160.000 plus 0,2 P, yaitu sebagai persamaan biaya departemen pemeliharaan. Untuk yang ke-8 ada perbandingan ketiga metode. Ketiga metode alokasi dapat memberikan hasil yang sangat berbeda tergantung pada tingkat interaksi antar departemen pendukung. Dalam contoh yang telah dibahas tadi, metode langsung mengalokasikan $12.540 lebih banyak ke departemen pengesahan. 12.500 lebih sedikit ke departemen perakitan daripada yang dihitung oleh metode berurutan. Manajer departemen perakitan tentu akan lebih menyukai metode langsung, sedangkan manajer departemen pengesahan akan lebih menyukai metode berurutan. Untuk itu alasannya karena metode alokasi dapat mempengaruhi tanggung jawab manajer atas biaya. Akuntan harus memahami berbagai konsekuensi yang ditimbulkan oleh penggunaan metode yang berbeda dan memiliki alasan tetap bagi pilihan yang dibuatnya. Untuk yang ke-9 ada tarif overhead departemen dan perhitungan harga pokok produk. Setelah mengalokasikan semua biaya pendukung ke departemen produksi, tarif overhead dapat dihitung untuk tiap departemen. Tarif ini dihitung dengan menambahkan biaya departemen pendukung yang dialokasikan dengan biaya overhead yang secara langsung dapat ditelusuri ke departemen produksi dan membagi jumlah total ini dengan beberapa ukuran aktivitas seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan dari materi alokasi biaya departemen pendukung. Alokasi biaya departemen pendukung merupakan proses penentuan bagaimana biaya overhead atau biaya tidak langsung dialokasikan ke departemen atau unit bisnis lainnya. Metode alokasi yang digunakan dapat bervariasi seperti metode biaya jam kerja, jumlah pekerjaan, atau metode lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa biaya departemen pendukung dibebankan secara adil dan akurat ke departemen yang memanfaatkannya, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat terkait efisiensi dan produktivitas. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.